Informasi baru pada hari ini di Kamis 8 Mei 2025, siap-siap Prabowo bakal naikkan gaji PNS, begini tahapannya. Kemudian informasi kedua terkait dengan klarifikasi Taspen terkait dengan pemberitahuan skema fully funded pensiun. Kapankah mulai diberlakukan? Dua informasi ini kita sampaikan dalam video ini. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan kenaikan gaji sebelum kita membahas terkait dengan perubahan gaji pensiunan menjadi pesangon dan klarifikasi Taspen. Presiden Prabowo Subianto menetapkan rancangan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN, salah satunya melalui kebijakan peningkatan gaji. Kebijakan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 sampai 2029 yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional 7 yang konsep penerapannya melalui pemberian total reward berbasis kinerja. Pencapaian Prioritas Nasional 7 juga didukung oleh program hasil terbaik cepat, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara, dikutip dari Perpres 12/2025 pada Minggu 2 Maret 2025. Nah, kalau kita lihat di sini, memang kenaikan gaji ini sudah masuk menjadi program prioritas ya. Malahan kemarin, beberapa waktu lalu, Presiden telah menaikkan tunjangan guru yang non-ASN, kemudian juga telah mencairkan tukin bagi dosen. Dan memang beberapa ini, kalau kita lihat ini kenaikannya memang bertahap. Kemarin guru, kemudian dosen, kemudian rencananya nanti juga ada hakim yang akan dinaikkan gajinya. Nah, Prabowo menganggap ASN merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur sipil negara berhak untuk memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan serta pengembangan kompetensi, isi dari Perpres 12/2025. Pelayanan publik yang baik menurut Perpres 12/2025 akan terlaksana apabila seluruh ASN, termasuk yang membidangi pelayanan dasar seperti guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam kondisi sejahtera. Masalahnya, dalam Perpres 12/2025, besaran gaji pokok para ASN belum didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur kebutuhan hidup layak, serta bobot jabatan dan kompetensi. Besaran gaji pokok hanya didasarkan atas level kepangkatan dan masa kerja. Hal ini menyebabkan rendahnya manfaat pensiun yang diterima pegawai, disparitas tunjangan kinerja antar aparatur sipil negara di berbagai instansi atau lembaga, yang disebabkan karena ketiadaan standar dalam pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan yang berakibat prinsip keadilan internal tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga menghambat mobilitas talenta dan sistem remunerasi aparatur sipil negara belum memenuhi prinsip competitiveness dengan sektor swasta. Maka, untuk menyelesaikan masalah itu, dalam jangka pendek, perbaikan kesejahteraan akan dilakukan pemerintah dengan menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025/2029 itu juga merancang upaya peningkatan kesejahteraan yang layak bagi ASN, TNI, dan Polri secara bertahap. Pertama,
penyelesaian proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan aparatur sipil negara, serta evaluasi atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Kedua, penataan dan konsolidasi data aparatur sipil negara, serta pengayaan data. Ketiga, efisiensi belanja barang dan belanja modal untuk memastikan alokasi anggaran yang berkualitas. Keempat, asesmen kepegawaian melalui survei penggajian, evaluasi jabatan, penataan sistem kepangkatan, dan evaluasi sistem penilaian kinerja pegawai. Nah, itu beberapa tahap di dalam penetapan gaji, ya, perbaikan gaji, yang mana ini telah tertuang dalam Perpres 12/2025, ya. Nah, kapan mulai diberlakukannya? Tentu kita akan terus memantau dari pemerintah terkait dengan pengumuman kenaikan gaji ini kapan mulai diberlakukan. Kita tunggu saja dan kita pantau-pantau terus terkait dengan perkembangannya. Kita masuk di informasi kedua terkait dengan klarifikasi Taspen terkait dengan pemberitaan skema fully funded. Menanggapi pemberitaan berjudul PT Taspen siap skema fully funded gantikan sistem lama, PNS siap terima dana pensiun lebih besar, angkanya bisa 1 miliar, yang dimuat oleh media melintas.id pada Senin 5 Mei 2025. PT Taspen menyampaikan klarifikasi resmi guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya para peserta program pensiun. Dalam surat hak jawab yang diterima redaksi melintas.id, Corporate Sekretari PT Taspen, Hendra, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai perubahan skema pencairan manfaat program pensiun bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun maupun penerima tunjangan. Pemberitaan yang menyebut angka hingga 1 miliar sebagai manfaat pensiun dinilai berpotensi menyesatkan publik karena belum memiliki dasar keputusan hukum dan kebijakan yang sah. Hendra juga menekankan bahwa Taspen tetap berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada seluruh peserta melalui penerapan prinsip 5T, yakni tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Lebih lanjut, Taspen mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi terkait dengan perubahan sistem pencairan pensiun, serta disarankan untuk mengakses informasi resmi melalui call center Taspen atau media sosial resmi Taspen. Menanggapi klarifikasi tersebut, redaksi melintas.id menyampaikan permintaan maaf atas ketidakakuratan dalam penulisan dan penyajian informasi yang telah dimuat sebelumnya. Redaksi mengakui kekeliruan dalam mengutip sumber dan menyampaikan judul yang dapat menimbulkan persepsi keliru di kalangan pembaca, terutama mengenai skema fully funded dan nominal manfaat pensiun yang disebutkan. Nah, jadi untuk fully funded, ya, sampai saat ini belum ada informasi dari pemerintah terkait dengan kapan mulai diberlakukan. Sehingga kita masih memantau terus, dan Taspen pun telah memberitakan bahwa belum ada keputusan dari pemerintah terkait dengan perubahan skema pencairan program pensiun. Jadi belum ada, ya, sehingga untuk pensiun masih seperti biasa, yaitu menggunakan skema bulanan.